Ini bisa dimulai ya perkuliahan hari ini. Halo, kemana nih? Ya, Pak. Suara saya sudah terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, kita mulai perkuliahan untuk hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung pada perkuliahan pertemuan keempat di Zoom meeting. Silakan dihidupkan ini. Silakan duduk di depan ya. Masih kosong. Oke. Sebelum saya memulai, saya beri kesempatan jika ada pertanyaan atau materi yang minggu kemarin yang masih bingung atau ingin ditanyakan, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Ada tidak? Terkait materi kemarin kita membahas perbedaan peraturan presiden, dan ternyata setelah saya melihat dan mengupdate terkait peraturan presiden, ada peraturan presiden terbaru, benar kata saya, ada peraturan presiden terbaru tahun 2021. Nah, saya tunjukkan, jadi yang kemarin kalau peraturan presiden terkait pengadaan barang dan jasa itu nomor 16 tahun 2012, nah hari ini ada peraturan launching terbaru tahun 2021. Oke, saya lihatkan ya. Nah, di sini ini baru ya, peraturan presiden 12 nomor 12 tahun 2001 tentang perubahan atas peraturan presiden 16. Jadi ada peraturan yang paling baru. Jadi kalian nanti tolong di-download ya peraturan presiden ini, yang di sini bahwa menitik beratkan terhadap usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi. Jadi di sini mungkin penambahan peraturan terkait produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, dan pengadaan konstruksi pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD. Jadi ini tambahan. Nanti ini tolong, ini belum untuk hari ini, mungkin hanya dashboard sekilas ya, belum saya jelaskan karena materi hari ini masih melanjutkan kemarin. Jadi perbedaan yang Perpres nomor 54 dengan yang 16 tahun 2018. Ada beberapa istilah yang seharusnya kalian baca nanti supaya saya lebih mengetahui apa kalian itu paham atau tidak. Nanti saya berikan tugasnya. Nah, ini mungkin saya sisipkan untuk minggu depan karena hari ini sudah di-set untuk materi yang lanjutan dari pertemuan 3. Oke, saya share ya untuk lanjutannya pertemuan kemarin. Oke, sudah nampak share screen atau PowerPoint di layar kalian? Ya, Pak. Oke. Coba. Suara jelas ya, suara saya? Jelas, Pak. Oke, sebentar. Ini yang dari luar Unitri ada nggak ini? Masuk di kelas saya? Saya mohon infonya. Ada yang dari luar Unitri? Nggak ada. Oke, kelas saya lanjutkan aja. Kita melanjutkan ke pertemuan keempat. Ini ada beberapa slide ya, ada sekitar 30 nanti. Supaya tidak lama saya percepat, nanti materi saya berikan seperti biasa di Google Classroom. Oke, di sini
untuk mengingat lagi supaya kalian cek kemarin materi yang kemarin kita sudah masuk ke latar belakang ya, ada pokok perubahan dan pengaturan, kita sudah membahas ini. Untuk hari ini kita melihat lagi apa aja perubahan istilah yang ada di peraturan. Ini nanti coba nanti saya compare dengan peraturan yang terbaru yang tadi tahun 2001. Nah, ini kita bahas dulu, mungkin nggak terlalu banyak perubahan, tapi yang penting adalah di sini kalian memahami apa aja nanti istilah-istilah yang berubah pada peraturan presiden nomor 16. Nah, kita membahas di poin keempat, kemudian poin kelima, perubahan definisi, ada definisi yang sedikit berbeda, dan perubahan pengaturan. Perubahan pengaturan di sini nanti kaitannya dengan bagaimana metode liang dan lain sebagainya. Nah, di sini kita membahas 3 hal pokok ini yang akan kita breakdown. Nah, perubahan istilah itu apa, Pak? Jadi perubahan istilah yang kalian harus tahu. Di Perpres ini yang lama ya. Ini walaupun nanti saya bandingkan juga di peraturan yang terbaru. Di sini ada ULP namanya istilahnya PSE, tapi sekarang namanya UKPBJ, yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi apa fungsinya UKPBJ? Kalau minggu yang kemarin kita ada yang bertanya, ya mungkin ada yang bertanya, apa sih UKPBJ? Jadi UKPBJ itu Unit Kerja Pengadaan Barang yang bisa berada di masing-masing OPD atau dinas atau yang di pemerintahan. Jadi tiap-tiap pemerintahan atau tiap-tiap dinas itu pasti mempunyai unit kerja pengadaan. Kemudian istilah di sini yang kedua lelang dan tender. Nah, kalau mungkin sebelum perkuliahan ini namanya sistem tender, sekarang diganti pengadaan barang dan jasa. Tapi ini istilah lelang ini berubah menjadi tender di Perpres yang nomor 16. Ini sama aja sebenarnya istilah aja. Kemudian ada Pokja ULP, kalau di sini namanya Pokja Pemilihan. Jadi kelompok kerja yang berfungsi berarti di situ berfungsi untuk mengatur segala sesuatu dari sistem. Yang pertama dari bagaimana sistem pengadaannya sampai ditentukan pemenang. Ini fungsinya dari Pokja Pemilihan. Kemudian di sini ada sistem gugur istilahnya. Kalau yang sekarang menjadi harga terendah, nanti dijelaskan apa aja metode dalam lelang. Ada harga terendah, kemudian pakai kalau yang paling mudah itu biasanya di bidang konstruksi itu calon pemenang dari penyedia biasanya yang lebih mudah memang menggunakan metode harga terendah. Misalnya harga HPS atau sistem di pengadaannya itu nilai barangnya misalnya 100 juta, maka harga terendah misalnya ada penyedia A, B, C, kemudian yang C itu menawar di bawah 100 misalnya 70. Berarti yang A menawar 80, sedangkan B 90, berarti pemenangnya ya harga terendah, yang C itu 70 juta. Itu biasanya ada beberapa metode tergantung dari pekerjaannya seperti apa. Kemudian perubahan lagi di Perpres, K itu kementerian, L itu lembaga, S satuan, lembaga satuan kerja perangkat desa, atau I atau institusi. Sekarang dirubah menjadi lebih ringkas, kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Nah, perangkat daerah itu kan berbagai macam, lebih komprehensif. Kemudian kalau di Perpres yang lama namanya dokumen pengadaan, kalau di sini adalah namanya dokumen pemilihan. Apa sih Pak? Apa sih dokumen pemilihan? Jadi dokumen pemilihan itu ketika kalian mengikuti tender, nanti di situ ketika perusahaan misalnya mengikuti CV atau PT mengikuti kegiatan tersebut, di SPSE atau LPSE seperti yang di awal nanti kita breakdown lagi ya tampilannya, di situ nanti masing-masing penyedia atau yang disebut dengan PT ataupun CV mendownload namanya dokumen pemilihan. Jadi dokumen pemilihan itu berisi isinya apa aja kegiatan yang akan dilakukan, mulai tenaga ahli yang diperlukan, kemudian peralatan yang dibutuhkan,
dan lain sebagainya. Jadi aturan setiap kegiatan bisa dilihat di dokumen pembelian. Tapi dengan catatan harus mengikuti atau daftar di aplikasi Sikap, ya, seperti yang Bapak jelaskan yang minggu lalu. Jadi harus download atau mendaftar di aplikasi Sikap, seperti itu. Kemudian ada pejabat atau penerima hasil pekerjaan. Jadi ketika pekerjaan kalian sudah selesai, pasti nanti diserahkan kepada pemilik pekerjaan. Nah, di situ ada pejabatnya yang berfungsi untuk menilai atau yang berfungsi untuk menerima pekerjaan. Diperiksa apakah pekerjaan itu sesuai dengan output. Nah, ini yang menerima itu pejabatnya di sini. Jadi ada fungsinya sendiri. Nah, ini satu kesatuan ada di masing-masing UKPBJ tadi, ada nanti pejabatnya masing-masing. Yang nanti dipilih oleh LKPP. Di LKPP nanti memilih siapa pejabat pengadaannya, siapa yang berhak melakukan proses lelang seperti itu. Nah, ini terkait perubahan definisi. Nah, di sini ada LTSP. Ini dibentuk oleh menyelenggarakan sistem pelayanan. Nah, yang terbaru, layanan pengolahan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik. Jadi, sudah dijelaskan di awal-awal bahwa semua yang berhubungan dengan pengadaan itu secara elektronik. Jadi bisa diakses atau bisa dilihat oleh orang banyak. Jadi bisa siapapun bisa mengakses dan bisa mengikuti asal sesuai dengan spesifikasi. Kemudian ada namanya swakelola. Nah, swakelola itu kalau di yang lama pengadaan barang dan jasa di mana pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi oleh tadi ya kelembagaan dan lain sebagainya sebagai penanggung jawab anggaran instansi pemerintah dan atau kelompok masyarakat. Kalau yang lama, kalau yang baru adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian. Baik itu lembaga, perangkat daerah, kementerian, organisasi, kemasyarakat, atau kelompok masyarakat. Jadi di sini perbedaan. Jadi untuk memperoleh melakukan tender boleh dari kementerian lembaga itu melakukan swakelola seperti itu. Jadi ini terkait metodenya. Kemudian ada penunjukan langsung. Kalau pengertian yang lama di sini metode pemilihan penyediaan barang jasa dengan cara menunjuk satu penyedia. Jadi misalnya saya yang punya anggaran dan saya menunjuk misalnya Agus Subianto punya CV. Saya akan menunjuk kamu, saya tunjuk untuk mengerjakan proyek. Itu namanya penunjukan langsung. Tetapi dalam Perpres di nomor 16 yang terbaru, itu mengatur pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerja konstruksi jasa konstruksi. Jadi banyak ya pekerjaan. Bisa penyedia barang, pekerjaan konstruksi, atau konsultasi, atau jasa selain dalam keadaan tertentu. Jadi misalnya dalam keadaan tertentu boleh untuk melakukan penunjukan langsung. Dengan catatan nanti ada penunjukan langsung itu ada batasannya. Jadi tidak boleh misalnya nilai 1M, misalnya nilai pekerjaannya 1M, saya tunjuk CVA untuk mengerjakan. Nggak boleh, kan nilainya 1M. Berarti dengan nilai 1M itu harus melaksanakan lelang umum. Nah, itu nanti terkait dengan metode atau cara pelelangan. Nanti ada batasan berapa yang boleh dilakukan untuk melaksanakan penunjukan langsung ataupun swakelola. Ini masih terkait definisi, jadi harus dimengerti dulu. Nanti kalau Bapak langsung metodenya nanti bingung dari mana. Nah, ini satu-satu dijabarkan. Kemudian yang lain ada penyedia. Jadi namanya penyedia itu orang yang menyediakan barang konstruksi. Tapi di Perpres itu pelaku yang menyediakan barang. Jadi penyedia itu pelaku saya menyediakan barang atau jasa. Jadi misalnya saya punya CV, nah saya menyediakan jasa. Jasa apa? Jasa saya di bidang konsultasi, berarti di bidang perencanaan. Kalau konstruksi ya tidak sesuai dengan spesifikasi, berarti harus menunjuk nanti yang disesuai bidangnya seperti itu. Kemudian ada namanya PPHP atau PJPHP. Apa artinya? PJPHP atau PPHP itu panitia atau pejabat ditetapkan oleh PA. PA itu
adalah pengguna anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Kalau yang terbaru itu namanya PJPHK, itu pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan. Jadi semua administrasi itu harus diperiksa. Kenapa? Ketika nanti administrasi tidak sesuai dengan metode, ya tidak sesuai dengan urutan yang pertama harus adanya diumumkan pekerjaan di LPSC. Kalau administrasi tidak sesuai nanti bisa kena KPK. Nah, kalau tingkat kabupaten kota biasanya masih BPK ya, masih BPK misalnya di area Jawa Timur. Kalau sudah kena KPK, pasti pilihannya yang pertama kalian itu masuk penjara atau tidak, karena sudah melanggar etika. Nah, kalau kalian lihat di televisi ataupun di berita-berita, kalau sudah KPK pasti memakai baju orange ya. Orange apa kuning ya? Orange ya. Nah, itu berarti mereka melakukan pelanggaran, misalnya korupsi. Berarti korupsi tidak sesuai dengan asas yang sesuai pengadaan kemarin di depan. Nanti ketika ada pemeriksaan, yang dilihat yang pertama adalah administrasinya sesuai enggak. Nah, itu beberapa pelanggaran. Kalau suatu badan usaha itu terkena pelanggaran, pasti ada badan pemeriksa keuangan namanya BPK ya. Badan pemeriksa keuangan memeriksa apakah kegiatan ini berjalan sesuai dengan aturan enggak. Kalau enggak sesuai berarti kan diperiksa, misalnya dengan konsekuensi harus mengembalikan dana ke pemerintah, ataupun kalau sudah sampai parah atau korupsi dan lain sebagainya, kolusi dan lain sebagainya, itu bisa kena KPK seperti itu. Jadi banyak pelanggaran ya. Kalau sudah kena pelanggaran gitu, berarti PT yang mengikuti itu nanti kena daftar hitam. Nah, daftar hitam itu nanti tidak bisa mengikuti kegiatan atau lelang yang diadakan dimanapun di nasional. Nah, karena misalnya badan usaha, kalian punya badan usaha, itu kan sudah terintegrasi secara nasional. Misalnya di Malang, oh saya di Malang terkena daftar hitam, saya coba mau lelang di kota lain. Ya nggak bisa, karena sudah terintegrasi di situ. Nanti ada daftar hitam ya, kemarin di LPS itu daftar hitam, berarti tidak boleh mengikuti tender itu. Nanti ada berapa tahun kalian misalnya badan usahanya tidak boleh mengikuti. Nah, kalau tidak bisa mengikuti berarti kan vakum, itu kan merugikan seperti itu. Jadi harus sesuai dengan apa yang ada di aturan atau kebijakan perundang. Oke, suara saya masih terdengar ya? Gimana? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, paham ya sampai sini ya kira-kira penjelasannya. Paham, Pak. Oke, saya lanjutkan. Ya, karena ini sangat banyak. Ini perubahan definisi, ini pekerjaan konstruksi dan jasa lain. Jadi ada beberapa memang tidak hanya konstruksi aja. Kalau memang kita di teknik sipil memang kaitannya memang konstruksi, tapi tidak menutup kemungkinan. Kayak seperti saya di bidang konsultasi perencanaan, karena memang saya lulusan di bidang sipil perencanaan, itu macam-macam. Jadi pekerjaan konstruksi kita merujuk ke undang-undang ini. Kalau yang terbaru keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali, itu namanya pekerjaan konstruksi. Jadi berhubungan dengan konstruksi. Kemudian jasa lain apa? Jasa lainnya di luar jasa konstruksi, yaitu jasa non-konsultasi. Berarti bukan termasuk jasa konsultasi, perencanaan, bukan termasuk jasa konstruksi. Jadi jasa lain. Ini yaitu jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang dikenal lebih luas dan usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini yang lebih spesifik. Nanti di LPS itu mencari beberapa badan usaha yang mempunyai jasa lain. Jadi tergantung kegiatannya itu, apakah kegiatan itu memperoleh jasa lain yang lebih spesifik. Itu bisa dilihat di dokumen pemilihan tadi. Nanti saya coba, apa sih isinya Pak dokumen pemilihan? Nah, nanti coba besok atau minggu depan saya share, oh ini loh dokumen pemilihan. Nah, ini beberapa tugas ya, jadi ada tugas dari masing-masing tadi ya PPHP, pejabatnya itu. Kalau di Perpres ini memang lebih, kalau kalian melihat ya, membaca di peraturan atau yang minggu yang lalu, itu ada perbedaan
terkait dengan apa namanya bab yang ada di Perpres yang sebelah kiri 54 dan 16. Kalau di Perpres 54 kalau nggak salah ada 19 bab. Nah, 19 bab itu dirasa memang terlalu ribet atau memang terlalu lama. Jadi disempurnakan menjadi berapa? 12 ya, 12 bab atau berapa kemarin? Di Perpres 16. Nah, nanti di Perpres yang terbaru dilihat apakah lebih simpel lagi atau memang menambahi yang kurang-kurang di Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, ini dibaca sendiri terkait untuk PJPHP, ini nilainya, jadi pengadaan nilai 200 juta, dan ini PPHP untuk nilai di atas 200 juta. Nah, ini masing-masing mempunyai job desk sendiri-sendiri. Nah, tadi persyaratan penyedia, berarti penyedia itu saya, misalnya penyedia menyediakan jasa atau menyediakan jasa konstruksi. Nah, di Perpres nomor 54 itu persyaratan penyedia dirumuskan secara mendetail. Nah, kalau di Perpres 16 yaitu penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai barang atau jasa yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, ditambah tanggung jawab penyedia. Jadi tanggung jawabnya penyedia itu lebih didetailkan. Berarti tentang pelaksanaan kontrak, kemudian kualitas barang dan jasa, ketepatan perhitungan jumlah dan volume. Nah, ini kalau kalian sudah belajar ini terkait mungkin RAP-nya, ya. Kemudian ketepatan waktu penyerahan. Jadi pekerjaan itu kan ada range waktu. Pekerjaan ini konstruksi harus selesai dalam 6 bulan. Nah, ketika lebih dari 6 bulan berarti kena denda. Nah, kena denda itu ada penilaian diri. Ada salah satunya 1/1000 dari nilai proyeknya. Misalnya hari pertama, dan misalnya telat 6 hari, berarti 6/1000 kali nilainya, misalnya 100 juta. Nah, itu ada nanti penghitungan. Nah, banyak sekali penghitungan nanti, bisa penghitungan syarat tenaga ahli, kemudian penghitungan terkait misalnya denda ini juga ada. Nah, berarti kalau telat misalnya terkait poin D ya ketepatan. Ketika kalian tidak menyelesaikan tidak tepat waktu, itu kan didenda. Berarti kan badan usaha, misal kalian punya badan usaha CV atau PT, berarti kalian tidak disiplin. Akhirnya didenda 1/1000, nanti dihitung dendanya berapa, dikembalikan ke kas negara. Nah, seperti itu kan nanti menimbulkan ketidakpercayaan dari penyedia anggaran. Jadi mungkin tahun depan ya badan usaha atau PT kalian tidak dipakai karena lalai atau melebihi dari batas kontrak. Nah, itu memang harus diperhitungkan di jadwal kegiatan. Ada namanya jadwal kegiatan. Kalau kalian di PKR itu ada jadwal kegiatannya, menghitung minggu pertama kalian ngapain sampai terakhir. Nah, ini latihan di perkuliahan. Nanti kalau kita sudah bekerja atau kita ke bidang punya CV atau PT, nah seperti ini fungsinya. Nah, ini terkait uang berarti terkait anggaran. Ini bahaya ketika nanti melebihi, maka penghitungan akan mengalami kerugian seperti itu. Kemudian ketepatan tempat penyerahan, berarti kalau misalnya masing-masing yang menyelenggarakan kegiatan, dinas pekerjaan umum, atau dinas pasar, atau badan perencanaan daerah, dan sebagainya. Ya, ini terkait penyebutan merek aja, nanti bisa dilihat lagi. Kemudian di sini juga ini kewajiban penggunaan produk dalam negeri, jadi diwajibkan ini bagaimana cara penghitungannya. Ini biasanya terkait pekerjaan konstruksi. Di sini ini Perpres, kemudian ini yang lama, kemudian ini yang baru. Kemudian ada namanya HPS. Nah, jadi HPS itu adalah harga perkiraan sendiri. Nah, ini sangat penting supaya kalian bisa memahami, bisa melakukan penawaran. Nah, ketika ini contohnya ya, ketika ada kegiatan A itu pagunya adalah 100 juta. Berarti HPS itu harus kita bikin. Berarti harus di bawah harga, di bawah nilai kegiatan 100. Berarti kalian harus menawar di bawah 100, misalnya 99,9. Nah, itu boleh.
Nanti ada bagaimana penghitungannya. Kemudian ada jaminan. Nah, biasanya jaminan penawaran saga ini kegiatan konstruksi. Kalau di konsultasi biasanya jarang untuk dilakukan. Kenapa ada jaminan? Karena biasanya kegiatan konstruksi itu kan nilainya miliar-miliaran. Jadi harus ada jaminan. Nanti kalau nggak ada jaminan, CV atau badan usahanya kalau hilang, kalau misalnya di tengah jalan mereka tidak mampu mengerjakan, nah nanti siapa yang bayar? Istilahnya siapa yang menyelesaikan. Jadi harus ada jaminan supaya lebih terstruktur seperti itu. Ada jaminannya di sini di Perpres 16 tahun 2018. Nah, ini metode pemilihan penyedia. Nah, ini yang penting ya. Ini kalian harus paham dan harus mengerti. Tidak hanya paham dan harus mengerti dan harus bisa diaplikasikan. Nah, di Perpres ini kan banyak sekali. Ada barang, pajak konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultasi. Di sini metodenya ada lelang umum. Nah, lelang umum harus berapa Pak nilainya? Kemudian ada lelang terbatas, lelang seleksi atau sederhana, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, sayembara, sama e-purchasing. Ini beberapa metode lelang. Nah, kalau yang di Perpres ini, maka lebih disederhanakan. Ada e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Tadi ya di depan ya, ada pengadaan langsung, PL, ada penunjukan langsung. Ini beda. Dua hal yang sangat berbeda. Ada tender cepat. Nah, ini kemarin sempat sekilas Bapak jelaskan, tender cepat itu apa. Kemudian, kalau jasa konsultasi, ada seleksi, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung. Ini bagaimana Pak cara menentukan metode? Ya tergantung kegiatannya apa. Misalnya kegiatan rencana tata ruang wilayah, berarti kan kegiatan konsultasi. Nah, nilainya berapa? Nilainya 1M, berarti harus melakukan lelang umum seperti itu. Nanti ada spesifikasinya. Nah, ini supaya ditampilkan bagaimana perbedaannya. Nah, ini jenis kontrak. Kontrak itu apa, Pak? Kontrak itu kan seperti kita di awal perkuliahan, kita harus tahu kontrak perkuliahan. Berarti perjanjian antara kedua belah pihak, antara saya dan Anda, seperti itu. Berarti kalau terkait jenis kontrak pengadaan antara penyedia dan pengguna anggaran atau yang mempunyai kegiatan. Nah, di jenis kontrak itu macam-macam. Pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi ada lamsam, ada harga satuan, ada gabungan lumsum dan harga satuan, ada terima jadi dan kontrak payung. Kemudian pengadaan konstruksi ada lamsam, waktu penugasan, dan kontrak payung. Nanti masing-masing pengertian ini coba kalian baca lagi ya, di-download dan dibaca. Nanti ketika ada pertanyaan atau ada tugas, nanti tolong bisa kalian menjelaskan dengan bahasa kalian sehingga lebih mengerti. Nanti juga ada studi kasus supaya kalian lebih paham seperti itu. Oke, di sini ada kontrak. Jadi tahun anggaran, kontrak tahun jamak. Jadi ada yang tahun anggaran 1, tahun anggaran 2, tahun anggaran 3. Nah, pekerjaan yang setiap tahun ada namanya multi years. Jadi multi years. Misalnya saya mendapat pekerjaan multi years, anggaran tahun 2001, 2002, 2023. Nah, itu multi years saat punya berkelanjutan. Tahun ini saya harus mengerjakan perencanaan. Setelah perencanaan, saya mau pekerjaan konstruksi, kemudian baru monitoring. Nah, seperti itu. Ini ada kontrak tahun jamak. Jadi beberapa tahun anggaran yang bisa diikuti. Ada 1 tahun itu kan 12 bulan. Berarti kalau anggaran 1 ya 12 bulan itu tergantung kegiatannya mau berapa bulan. Nah, ini pengadaan langsung jasa konsultansi. Nah, ini ada maksimal. Jadi kalau dulu ya namanya pengadaan langsung itu 50 juta itu tidak usah saya tender, langsung saya tunjuk kalian mengerjakan kegiatan. Nah, itu boleh. Nah, sekarang 100 juta berarti 70 juta boleh pengadaan langsung, tidak perlu lelang. Nah, ini perbedaan di anggarannya ya. Ini sangat berbeda. Jadi maksimal 50 juta, kalau yang dulu sekarang 100 juta pun boleh pengadaan langsung. Nah, ini pemesanan e-purchasing jadi melalui elektronik. Semua nanti elektronik dilihat berapa yang boleh diadakan pengadaan di sini. Kemudian uang muka kontrak tahun jamak. Nah, ini kontraknya harus berapa dari kontrak pertama. Kalau yang lama itu 20%, kalau yang tinggi 15% dari kontrak. Misalnya 100 juta, maka 15% dari 100 juta. Seperti itu. Kemudian perubahan kontrak. Jadi di sini semua jenis kontrak. Jadi di sini
Perpres ini yang perubahan kontrak dalam hal ini terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknik atau kerangka acuan yang ditentukan dalam dokumen kontrak. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak berlaku untuk pelaksanaan kontrak. Jadi perubahan kontrak itu boleh dilakukan sesuai kesepakatan. Nah, sini penyesuaian harga. Jadi penyesuaian harga di Perpres 54, kemudian Perpres 16 diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaan dan memperlakukan penyesuaian harga. Ini biasanya ketika pekerjaan itu multi yasadi atau 3 tahun berturut-turut. Ini peraturannya seperti ini. Kemudian penanganan keadaan darurat. Ini juga sudah misalnya ketika pekerjaan itu tengah-tengah ada gempa bumi, itu bagaimana misalnya. Kemudian di sini atau seleksi internasional. Nah, ini kegiatan yang nilainya yang sangat besar. Ini pekerjaan konstruksinya. Kalau konsultasi ini lebih besar dari 10 miliar, kalau yang sekarang itu lebih besar 25 miliar. Berarti kalau jasa konsultasi itu lebih besar, dulu itu lebih besar 10 miliar, kalau yang Perpres sekarang lebih besar dari 25 miliar. Kemudian UKBBJ tadi, perubahan pengaturan UKBBJ, yang di sini fungsinya yang seperti ini, yang sekarang itu lebih detail. Nanti silahkan dibaca ini. Kemudian pelayanan umum, jadi di sini khusus untuk tindak pidana pelanggaran. Kalau di Perpres ini pelayanan hukum berlaku kepada pelaku pengadaan dan mengadili permasalahan. Jadi berlaku juga buat penyedia kita, tidak hanya pengguna anggaran, tapi penyedia itu juga boleh melakukan pelayanan hukum. Misalnya kita melakukan tender, kita dicurangi, kita boleh mengajukan banding. Pak, proyek ini atau kegiatan ini yang dilakukan ini melakukan kecurangan, itu boleh. Ada pelayanan hukum. Nah, ini semua diatur di Perpres. Kemudian daftar hitam. Nah, ini daftar hitam yang sudah Bapak jelaskan tadi, di Perpres itu ada daftar tingkat sanksinya itu macam-macam, ada 1 tahun atau 2 tahun. Ini tergantung berat atau tergantung pelanggaran yang dilakukan, seperti itu. Kemudian menutup pemberlakuan Perpres. Jadi Perpres itu karena kita sudah ada yang baru, berarti Perpres yang lama itu disempurnakan yang terbaru seperti ini. Oke, mungkin itu ya. Jadi sekilas ya, nanti silakan dibaca lagi terkait Perpresnya yang hari ini Bapak jelaskan. Silakan jika ada pertanyaan harus bertanya, karena ini kalau nggak bertanya kemudian tidak ada studi kasus, kemudian tidak ada permasalahan, sepertinya masih harus perlu ada literasi lagi seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Emensius, yang lainnya mana? Tidur tak? Oke. Ke Bandung, Pak. Masih di Bandung, pelatihan. Ya, ya. Oke, silahkan jika ada pertanyaan atau bingung ya, wajah-wajahnya kok bingung ya. Agus itu ngulang apa enggak ya, Agus Supianto itu? Ya, Pak. Ada pertanyaan ke Agus? Gus, gimana Gus? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Kok diam semua? Halo? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya beri tugas karena kelas ini belum ada tugas sama sekali ya. Nanti tolong dilihat Google Classroom. Nanti setelah ini silakan kalian absen, silakan kalian mau melihat materi hari ini, silakan mau di-download, silakan. Nanti
saya berikan tugas. Nanti tolong tugas itu jangan dikirim di email ya, dikirim yang ada di Google Classroom itu ada slotnya. Nah, sudah dilihat, jangan menuliskan nama saya, NIM, sudah tahu saya. Silakan kirimkan tugas, dibaca petunjuknya, nanti dikirim sesuai hari atau tanggal yang telah ditentukan. Supaya saya tahu paham atau tidak perkuliahan untuk pengadaan barang jasa. Karena apa? Mungkin hari ini tidak penting, nanti kalian ketika seperti saya sebagai yang punya CV atau kalian nanti punya direktur, misalnya seorang direktur, nanti paham, oh seperti ini yang seharusnya saya lakukan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri karena ada perkuliahan yang lain. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Nama? Silakan. Saya mau bertanya yang mengenai absen minggu lalu ya, Pak. Kok nama kami nggak ada ya, Pak, di absensi? Kamu kok tanya absen terus nih? Saya kira tanya materi. Absennya saya sesuai dengan di siap NG. Berarti kalau tidak ada siap NG, berarti kamu hubungi akademik aja ya. Saya mengambil absensi itu dari siap NG. Kalau ada namamu, berarti kamu menghubungi karena yang berwenang adalah akademik. Oke, gitu ya. Kalau tidak ada, saya tutup. Nanti silakan, kalau ada permasalahan terkait materi bisa ditanyakan di kolom komentar. Misi, Pak. Ada? Sudah ya? Ada? Mau tanya lagi, Pak, terkait absennya, Pak. Kemarin tuh absennya harus dicentang semua ya, Pak, barisnya itu, Pak. Yang di Google Form-nya. Centang satu aja, ngapain centang semua? Satu aja. Nggak bisa, Pak, kalau dicentang satu, Pak. Masa nggak bisa? Nggak bisa, Pak. Jadi harus centang semua baru bisa terkirim. Nggak bisa, Pak. Absennya. Coba nanti dicek lagi hari ini ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Tidak usah khawatir absen. Kalau absennya kurang dari 70%, mungkin kalian akan tidak bisa mengikuti. Kalau nanti mungkin di perkuliahan saya, tidak ada tugas, berarti tidak ada nilai. Yang penting kalian pahami dulu materinya, kemudian tugas dikumpulkan itu di perkuliahan yang Bapak ajar. Gitu ya. Absen itu Siapa? Penilaian ke nomor ke-27. Yang penting kalian itu paham apa yang dijelaskan tiap minggunya. Oke, gitu ya. Setuju ya? Setuju, Pak. Oke. Setuju, Pak. Ya wes, tidak usah khawatir terkait absen. Pasti kalau mungkin akademik tidak boleh, saya tetap nanti perkuliahan saya, kalau tugas kalian bagus, saya lihat historinya bagus, maka kalian nanti tetap boleh ikut ujian. Itu nanti penilaian pokoknya penilaian yang terakhir. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam, Pak. Oke, dicek di Google Classroom ya. Tidak ada grup, dicek semua di Google Classroom. Oke. Ya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, silahkan meninggalkan bangkunya masing-masing ya.